Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Inilah 13 dosa suami terhadap istri beserta dalilnya. Hindari sebelum terlambat. Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, serta warohmah jadi tujuan serta cita-cita untuk seluruh pasangan suami istri. Tetapi nyatanya dalam kehidupan rumah tangga tidak senantiasa bisa berjalan dengan mulus karena pasti cobaan serta pula rintangan senantiasa saja bisa muncul. Untuk itu dibutuhkan cara melindungi keharmonisan rumah tangga. Dalam rumah tangga sendiri ada perbandingan peran pastinya, baik untuk suami ataupun juga istri, sebagaimana kewajiban suami terhadap istri, serta kewajiban istri terhadap suami. Tetapi istri mempunyai posisi yang istimewa, terutama untuk mereka yang bisa jadi ciri-ciri istri solehah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia itu penuh dengan kenikmatan, serta sebaik-baiknya kenikmatan dunia ialah istri yang solehah. Sebaliknya peran kalangan pria di dalam rumah tangga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Kalangan pria itu merupakan pemimpin untuk kalangan perempuan. Oleh sebab Allah sudah melebihkan sebagian mereka, yaitu pria, atas sebagian yang lainnya, yaitu perempuan. Serta sebab mereka sudah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Karena itu, maka perempuan yang soleh, yakni yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri pada saat suaminya tidak ada. Oleh sebab Allah sudah memelihara mereka, wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusuznya, hingga nasihatilah mereka, serta pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Serta pukullah mereka setelah itu, bila mereka mentaatimu, hingga janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga, tidak sedikit para suami yang melakukan aksi yang menyimpang dari syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sudah melanggar hak-hak istrinya. Oleh sebab itu, perlu sekali para suami mengenali perbuatan-perbuatan yang oleh Islam dikategorikan selaku aksi dosa suami terhadap istri, sebagaimana dosa yang tidak terampuni. Adapun 13 dosa suami terhadap istri beserta dalilnya. Yang pertama, tidak mengarahkan ilmu agama. Perbuatan awal yang bisa masuk sebagai jenis perbuatan dosa suami terhadap istri adalah tidak mengarahkan ilmu agama kepada istrinya. Sementara itu, telah jadi kewajiban suami buat memelihara diri serta keluarga yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur serta siksa neraka, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya merupakan manusia, batu, penjaganya malaikat-malaikat yang agresif, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Lalu yang kedua, tidak merasa cemburu. Dosa yang kedua yakni tidak merasa cemburu terhadap istri.
Dalam rumah tangga sendiri, watak cemburu sangat dibutuhkan sebagai bumbu-bumbu di dalam cinta. Tetapi pasti saja perihal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan melampaui batas. Berikut hadis yang menerangkan mengenai perihal ini. 3 kalangan yang Allah tidak hendak memandang mereka pada hari kiamat ialah seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang menyamai lelaki, serta ad-dayut. Hadis riwayat An-Nasa'i dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Ad-dayut atau dayus merupakan lelaki yang tidak mempunyai kecemburuan terhadap keluarga atau istrinya. Lalu yang ketiga, tidak memberikan nafkah. Telah banyak contoh para suami yang tidak malu menelantarkan istrinya tanpa uang nafkah ataupun uang belanja sama sekali. Ini ialah dosa yang luar biasa. Bayangkan, seseorang perempuan yang sudah rela meninggalkan kedua ibu dan bapaknya untuk hidup mengabdi pada suami. Apalagi rela memiliki anak serta melahirkannya buat si suami, tetapi diperlakukan semacam binatang peliharaan yang terabaikan dengan tidak diberi nafkah lahir sebagaimana hukum suami pelit menafkahi istri. Sungguh suami sudah berbuat dosa besar bila melakukan perihal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang cukup dipandang berdosa apabila dia menelantarkan belanja orang yang jadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, serta Tabrani. Lalu yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Dikala ini, banyak istri yang memilih buat bekerja demi menolong perekonomian keluarga. Tetapi perihal ini pasti tidak dapat jadi alibi untuk suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam perihal mencari nafkah. Terlebih lagi bila suami malah memilih bersantai, leyeh-leyeh, serta membiarkan istri yang bekerja. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, serta Nasa'i. Lalu yang kelima, mempunyai perasaan benci kepada istri. Pastinya mempunyai watak benci terhadap istri ialah salah satu wujud dosa suami terhadap istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan akan perihal ini lewat hadis berikut. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Bila ia tidak menggemari satu akhlak darinya, ia tentu meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keenam, enggan menolong istri dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang ogah menolong pekerjaan domestik rumah tangga. Sementara itu, Rasulullah sendiri sudah mencontohkan untuk menolong istri dalam perkara rumah tangga sekalipun. Dia, Rasulullah, menolong pekerjaan istrinya bila tiba waktu sholat hingga dia juga keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketujuh, memberitahukan aib istri. Aib istri pasti pula ialah aib suami yang wajib ditutupi, bukan yang wajib disebarluaskan, karena bila demikian hingga suami tidak melaksanakan dosa terhadap istri. Sesungguhnya di antara orang yang sangat kurang baik perannya di sisi Allah pada hari kiamat merupakan seorang yang menggauli istrinya, istrinya menggaulinya, setelah itu ia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedelapan,
poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, tetapi perihal ini wajib menjajaki syariat Islam, karena bila dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini ialah dosa suami kepada istri. Setelah itu, bila kalian khawatir tidak akan bisa berlaku adil, maka kawinilah seseorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Lalu yang ke-9, menyakiti istri secara fisik. Memukul ataupun pula menyakiti istri secara fisik ialah wujud perbuatan dosa suami, karena perempuan pasti ialah kalangan yang wajib dilindungi. Tidak hanya merupakan perbuatan dosa, memukul serta menyiksa istri secara fisik pula merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta bisa dikenakan hukuman. Hendaklah engkau memberinya makan bila engkau makan, memberinya baju bila engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Lalu yang ke-10, berlaga kurang baik kepada istri. Kebalikannya, baik terhadap orang lain. Sementara itu yang sangat berhak memperhitungkan seorang itu baik ataupun kurang baik, tidaklah orang lain, melainkan pendamping kita sendiri. Mukmin yang sangat sempurna merupakan yang sangat baik akhlaknya, serta sebaik-baiknya kamu merupakan yang baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu yang ke-11, menyepelekan peran istri. Suami serta istri memanglah mempunyai peran yang berbeda, tetapi pastinya perihal ini tidak lalu membuat suami menyepelekan peran istri. Apalagi istri mempunyai posisi yang istimewa, penghargaan Islam terhadap kalangan perempuan sebagaimana tersebut di dalam hadis Nabi. Perempuan merupakan tiangnya negeri. Bila wanitanya baik, hingga baiklah negeri tersebut. Serta apabila perempuan kurang baik, hingga negeri pula turut kurang baik. Lalu yang ke-12, terburu-buru mentalak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perihal yang apabila dikatakan dengan serius akan jadi, dan apabila dikatakan dengan main-main hendak jadi pula, ialah nikah, talak, serta rujuk. Lalu yang ke-13, tidak setia terhadap istri. Katakanlah kepada orang pria yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya serta memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengenali apa yang mereka perbuat. Serta katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pemikirannya serta kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Itulah tadi 13 dosa suami terhadap istri beserta dalilnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.